Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu guru nggak dengar lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Oke. Kurang semangat ini ya. Bu guru mau membangkitkan semangat kalian semua. Nanti kalau ibu guru bilang pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa. Oke? Oke, Bu. Pagi. Pagi, 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 luar biasa. Kok masih lemes? Ini belum sarapan semuanya. Belum, Bu. Sampean masih ngantuk, Mas? Enggak. Oh, kalau nggak ngantuk berarti kita ulangi sekali lagi biar semangat. Pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, sudah semangat. Kita absensi ya. Nanti kalau ibu guru sebut nama kalian, kalian sebutkan satu nama hewan. Sepakat? Sepakat. Dwi Nur Sofia, Panda. Himatul Hidayah, Gajah. Sarah Febianti, Tidak bercela satu. Fahriyatul Humaida, Sapi. Nova Intan Ramadhani, Kucing. Azila Intan Ramadhani. Koala. Oh, ini kalian kembar ya? Iya, Bu. Oh, di kelas kita ternyata ada anak kembar. Ini siapa yang kakak ini? Saya kakaknya. Oh, Adiknya. iya. Lulu Nuriani, Iya, Wak. Erika Fetriborn, Serigala. Muhammad Izdihar Yusuf, Ikan. Sakif Satwika. Izin, Bu. Izin kemana, Mas? Delegasi Paskibra. Oh ya, untuk surat dispensasinya sudah? Ada di ketua kelas. Oke, selesai absensinya. Sekarang ketua kelasnya Himatul, silakan dipimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Baik, Bu. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, sudah berdoa. Sekarang Bu Guru mau mereview materi minggu yang lalu. Siapa di sini yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas apa? Saya, Bu, saya. Oke, silakan. Materi minggu yang lalu itu membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, bagus. Ingatannya Mbak siapa namanya? Dulu, Bu. Oke, Mbak Lulu. Bagus. Sekarang Bu Guru ada pertanyaan masih tentang review minggu kemarin. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa jawab langsung angkat tangan, oke? Ada berapa jenis-jenis flora? Saya, Bu. Oke, Intan, silakan. Ada 3, kawasan barat, kawasan peralihan, dan kawasan timur. Oke, bagus. Intan juga masih ingat. Pertanyaan terakhir. Ada berapa jenis-jenis flora? Oh, tadi flora ya? Berarti sekarang fauna. Oke, sorry. Ada berapa jenis-jenis fauna? Saya, Bu, saya, Bu, saya. Oke. Kalau jenis fauna itu ada 3. Yang pertama fauna asiatik, yang kedua fauna australis, dan yang ketiga fauna peralihan. Oke, good job. Berarti kalian semua sudah paham, benar-benar paham ya materi yang kemarin? Paham, Bu. Oke. Pada
pertemuan minggu ini, hari ini, kita akan belajar bab keanekaragaman hayati pada subbab persebaran flora dan fauna di dunia. Agar kalian mengetahui persebaran flora dan fauna yang ada di dunia ini. Bu Guru punya pertanyaan 2 lagi nih. Siapa yang bisa menjawab nanti mendapatkan nilai tambahan. Siap? Siap, Bu. Mencoba menjawab ya. Ya. Pertanyaan pertama. Mengapa flora dan fauna dapat tersebar? Mengapa? Saya ulangi ya pertanyaannya. Oke. Diperhatikan baik-baik. Mengapa bisa terjadi persebaran flora dan fauna? Siapa? Saya mau menjawab, Bu, mencoba. Oke, silakan Mbak yang di belakang. Saya mencoba menjawab sebisa saya ya, Bu. Oke. Tadi pertanyaannya itu mengapa bisa terjadi persebaran flora dan fauna di dunia. Mungkin menurut saya karena adanya karakteristik ciri khas di setiap wilayah itu berbeda. Ada faktor seperti iklim, manusia, suhu, dan lain-lain. Dan itu menyebabkan persebaran flora dan fauna di dunia menjadi semakin beragam. Mungkin itu, Bu. Oke, bagus, tepat sekali jawabannya. Pertanyaan kedua, siap-siap menjawab ya. Apa manfaat flora dan fauna di kehidupan ini? Saya, Bu. Oke, Yang pertama, silakan. penghasil oksigen, sumber makanan, sumber obat-obatan herbal, dan yang terakhir menjadi sumber bahan baku industri, Bu. Oke, good job. Ini kalian semuanya sudah pintar-pintar semua ya. Memang anak-anak zaman sekarang ini udah pintar-pintar semuanya. Aplaus untuk teman-temannya. Sekarang Ibu mau ngasih nilai tambahan partisipasi untuk 4 anak yang menjawab tadi. Siapa yang menjawab tadi angkat tangan? Boleh angkat tangannya. Oke. Kamu absen berapa? 21. Oke, atas nama Nova Intan ya. Iya, Ibu. Kamu yang di belakang absen berapa? Absen 3, Bu. Oke, Dwi Nur Sofia. Selanjutnya, 15, Bu. oke, Lulu, Mbak Lulu ya. Ya. Bagus, Mbak Lulu, partisipasinya bagus terus. Ya, Bu. Minggu depan ditingkatin lagi ya, semangat. Bu. Kamu? Nomor 7, Bu. Oke, Erika. Oke, teman-teman semuanya jangan kalah ya. Nanti kalau ada yang pertanyaan lagi harus menjawab ya. Siap, Bu. Bentar ya. Saya mau angkat telepon dari suami saya dulu ya. Maaf ya Nana, tadi ibu sedikit lama karena tadi sekalian ke toilet. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran geografi pada pagi hari ini ya. Nah, tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Oke. Nah, anak-anak, di sini ada 2 gambar peta persebaran flora di dunia dan juga ada yang satunya peta persebaran fauna di dunia. Sekarang anak-anak perhatikan ya, fokuskan pandangan mata kalian ke gambar peta persebaran flora di dunia. Ya, kalian lihat, kalian amati dan juga kalian cermati ya. Oke, anak-anak, ada beberapa kategori flora, ada beberapa kategori atau macam-macam flora ya anak-anak di dunia ini. Nah, yang pertama, nah, ada padang rumput atau stepa. Nah, padang rumput atau stepa ini anak-anak terdapat pada daerah yang tropis, memiliki iklim tropis hingga ke daerah subtropisnya. Nah, yang dimana pada padang rumput atau stepa ini anak-anak memiliki atau didominasi oleh flora yang berupa rumput-rumputan dan juga semak belukan. Oke. Ada pula beberapa karakteristik dari padang rumput atau stepa. Yang pertama, memiliki kelembapan udara yang rendah. Lalu yang kedua, tingkat curah hujannya itu rendah ya anak-anak. Nah, yang ketiga ini
bioma atau daerah padang rumput ini tuh memiliki iklim sedang. Lalu selanjutnya yaitu tumbuhannya yang mudah beradaptasi pada wilayah ini adalah rumput seperti yang Ibu katakan tadi ya. Oke, anak-anak, sekarang perhatikan gambar ini ya. Ini adalah gambar padang rumput. Betul sekali, ini adalah gambar padang rumput. Nah, Ibu bertanya, adakah atau terlihatkah di sini pepohonan? Tidak ada. Nah, tidak ada bukan. Inilah karakteristik yang paling menonjol dari bioma atau daerah padang rumput atau stepa, yaitu pada padang rumput atau stepa ini tuh tidak memiliki flora yang tidak memiliki banyak jenis flora yang dapat hidup dan bertahan yang lebih lama, karena di sini tuh vegetasi atau flora yang bisa hidup itu contohnya adalah rumput dan juga semak belukar. Oke. Yang kedua itu selanjutnya adalah bioma gurun atau yang biasa kalian sebut itu padang pasir ya, atau juga gurun pasir. Nah, gurun ini tuh dapat kalian jumpai ketika kalian itu berpergian ke Afrika Utara, berpergian ke Australia, berpergian ke Asia Barat. Pada Asia Barat ini ya, Nana, kalian itu ada negara yang namanya tuh Saudi Arabia. Di sini tuh negara Saudi Arabia terkenal dengan gurun pasirnya yang sangat luas. Oke. Selanjutnya yaitu lokasi gurun atau padang pasir ini anak-anak pada umumnya terletak di antara 15 derajat lintang utara dan 35 derajat lintang selatan. Oke. Selanjutnya ada pula ciri-ciri dari gurun atau padang pasir ini. Yang pertama yaitu memiliki curah hujan yang sangat rendah atau kurang dari 25 cm per tahunnya. Jadi anak-anak di daerah gurun atau padang pasir ini itu sangat-sangat jarang terjadinya hujan. Yang kedua yaitu tanahnya tandus. Tanahnya kering atau biasanya itu tidak subur ya, karena kurangnya air di gurun atau padang pasir ini. Lalu yang ketiga, memiliki kelembapan udara yang sangat rendah. Lalu yang keempat, perbedaan suhu di siang harinya dan juga suhu di malam harinya itu berbeda jauh atau sangat tinggi. Oke, dikatakan bahwa flora di daerah gurun atau padang pasir ini itu tahan akan sedikitnya air dan juga tahan akan kekeringan, karena di gurun kan jarang ada airnya ya. Ibu bahkan bertanya kepada kalian, siap-siap kan jawab ya. Sebutkan satu saja contoh flora yang bisa bertahan hidup di bioma atau daerah gurun atau padang pasir ini. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Saya Bu, saya tahu Bu. Semangat sekali di Sarah. Ayo jawab, silakan. Tumbuhan kaktus Bu. Betul sekali, 100 untuk Sarah ya, tumbuhan kaktus. Tepuk tangannya. Biar semangat ya teman kalian karena sudah menjawab dengan benar. Oke. Nah, kaktus ini anak-anak ya adalah salah satu contoh flora atau tumbuhan yang bisa bertahan hidup atau hidupnya tuh lebih lama dari tumbuhan yang lainnya di bioma gurun atau daerah gurun atau padang pasir ini. Oke, selanjutnya ini ada tundra. Nah, bioma atau daerah tundra ini terdapat pada bagian kutub. Ya, di kutub utara juga ada, di kutub selatannya pun juga ada. Nah, daerah atau tundra ini tuh memiliki iklim atau musim dingin yang sangat-sangat dingin dan berkepanjangan ya Nana. Lalu ada pula ciri-ciri dari daerah atau bioma tundra ini. Yang pertama, musim dinginnya yang panjang. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi di awal ya, karena daerah ini memiliki musim dingin yang sangat panjang.
musim dingin yang panjang ini tuh kurang lebih dari 1 tahunnya tuh 9 bulan lamanya. Jadi sisanya yaitu 3 bulan itu musim panas. Lalu selanjutnya suhu antara minus 30 derajat sampai minus 10 derajat. Kalian bayangkan atau kalian logika saja ya, kalau kalian berpergian atau ingin sekali tinggal di bioma tundra ini, pasti kalian akan sangat kedinginan. Benar sekali Azila, kedinginan. Karena lihat saja suhunya minus 30 derajat dan juga minus 10 derajat ya. Lalu dataran tanpa pohon. Oke. Nah, anak-anak, lihatlah gambar di sini. Ada, pastinya ini adalah gambar dari daerah atau bioma tundra ya. Adakah pohon di sini? Tidak ada. Tidak ada. Nah, inilah dikatakan bahwa dataran tanpa pohon karena pohon atau flora yang berjenis pohon ini tidak bisa hidup atau bertahan hidup pada wilayah pada daerah atau bioma tundra ini ya, karena faktor dari kondisi suhunya yaitu minus 30 derajat kan hingga minus 10 derajat. Lalu memiliki curah hujan yang rendah. Oke anak-anak, perlu anak-anak ketahui ya bahwasanya flora yang ada di bioma atau daerah tundra ini itu hanya sangat-sangatlah terbatas. Jadi tidak semua jenis flora itu bisa bertahan hidup dan bisa berkembang biak di bioma atau daerah tundra ini. Nah, contoh flora yang bisa hidup dan bertahan di bioma atau daerah tundra ini itu yang pertama ada lumut. Kalian tahu lumut? Tahu. Yang hijau. Ya, betul sekali. Yang lumut yang hijau-hijau itu ya. Yang licin. Licin juga pintar. Nah, lumut ini ya anak-anak bisa tumbuh itu di daerah yang lembab dan juga di daerah yang dingin seperti bioma tundra. Lalu ada pula beberapa jenis rumput-rumputan yang berarti tidak semua jenis rumput itu bisa bertahan atau bisa hidup di bioma tundra ini. Lalu ada pula beberapa jenis dari semak belukar. Yang selanjutnya itu memiliki curah hujan yang rendah. Oke anak-anak, ada lagi nih kategori dari flora di dunia. Nah, taiga. Sepertinya ibu akan meminta tolong kepada kalian semua. Maksudnya salah satu saja ya, kalau kalian semua nanti rame kelasnya ya, mengganggu kelas yang lainnya. Ibu minta tolong salah satu dari kalian yang berani untuk membacakan materi ini, yaitu tentang bioma taiga. Ada yang ingin menjadi sukarelawan untuk mengangkat tangannya atau menunggu ibu tunjuk? Saya, Bu. Oh, Mbak Azila. Maaf ya, Azila. Iya. Silakan dibaca. Monggo. Baik, Bu. Taiga adalah suatu daerah yang ditumbuhi oleh hutan yang memiliki daun seperti jarum atau sisik yang terdapat di daerah tropis hingga kutub. Taiga memiliki ciri-ciri yaitu 1. Musim dingin terjadi lebih lama, 2. Mengalami 4 musim, tapi musim gugur dan seminya sebentar, 3. Pohonnya berdaun jarum, yang keempat, taiga memiliki flora yaitu pinus, maple, oak, pohon visia, dan juga alder. Seperti Bagus itu, Bu. sekali. Terima kasih Azila ya, tepuk tangannya Nak. Karena sudah berani menjadi sukarelawan dan mengajukan dirinya ya. Pinter sekali. Ibu kasih apresiasi. Nah, taiga ini seperti yang dibacakan Azila, yaitu suatu daerah yang ditumbuhi oleh hutan ya anak, yang memiliki daun seperti jarum ataupun seperti sisik yang terdapat di daerah tropis hingga ke daerah kutub. Nah, taiga ini ya anak, bisa kalian sebut atau biasa orang itu menyebutnya hutan pohon pinus. Nah, hutan pohon pinus ini tuh memiliki bentuk daun yang seperti jarum. Nah, ini juga sama halnya seperti ciri-ciri atau karakteristik dari taiga, yaitu pohonnya itu berdaun jarum. Selain itu, taiga ini tuh ya anak, merupakan daerah yang hanya memiliki satu spesies pohon, yang dimana itu adalah pohon pinus. Ya, seperti ibu katakan tadi ya, kok sudah lupa. Oke, lalu anak-anak ya, di taiga ini juga kalian bisa melihatnya, gambarnya ini sangat-sangat
indah ya pemandangannya ya. Iya, Bu. Nah benar. Anak-anak, kalau kalian ingin berpergian ke dan penasaran gitu, gimana sih Bu bioma taiga ini? Saya kok pengen ngerasain gitu tinggal di bioma taiga ini. Kalian bisa saja pergi ke negara terdekat kita, yaitu negara Rusia. Saya bilangnya negara terdekat saja ya, biar kalian bisa menggapainya, bisa berpergian di Rusia. Lalu, amin, ya amin. Ibu jawabkan. Oke, yang kedua itu di negara Amerika Utara juga ada ya, anak. Lalu ciri-cirinya yaitu yang sudah dibacakan oleh Azila. Nah, contoh floranya selain pohon pinus yaitu ada pohon maple, pohon oak, pohon picia dan alder. Oke. Selanjutnya, sekali lagi hutan gugur. Ayo Ibu, tolong dibacakan ini yang bagian definisinya, silakan. Ada yang ingin angkat tangan? Tidak ada. Berarti kalau diam ini ya, Ibu tunjuk saja atau gimana ini? Kalau tidak ada, ayo ketua kelasnya saja, tolong dibacakan. Baik Bu, hutan gugur. Bioma hutan gugur adalah wilayah yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon dan akan menggugurkan daunnya ketika musim gugur tiba. Tujuannya yaitu untuk mempersiapkan musim dingin akan tiba. Oke, sudah. Terima kasih ya Mbak Hima. Terima kasih ya Himatul sudah berani. Nggak berani saya acungkan sendiri kok. Sama-sama Bu. Oke, terima kasih. Ya, anak-anak, hutan gugur ini tuh biasanya terdapat pada daerah yang memiliki musim atau beriklim subtropis ya. Yang dimana pada daerah itu terdapat banyak sekali pohon-pohon yang tumbuh dan nantinya akan menggugurkan daunnya ketika musim gugur dan akan mempersiapkannya ketika musim dingin yang akan tiba. Oke. Lalu selanjutnya, ciri-ciri dari hutan gugur. Yang pertama, merupakan wilayah yang memiliki iklim subtropis seperti yang Ibu katakan tadi ya. Lalu yang kedua, curah hujan merata yaitu antara 750 hingga 1000 mm per tahunnya. Lalu hutan gugur tersebar di beberapa benua Eropa dan Asia Timur. Oke, selanjutnya flora yang bisa tumbuh atau biasanya ada di daerah hutan gugur ini anak-anak ada pohon oak. Tadi seperti di di taiga ya, ada pohon oaknya ya. Nah, lalu ada pohon basawut. Nah, yang terakhir ada pohon maple. Anak-anak tahu nggak pohon maple itu seperti apa bentuknya? Belum tahu. Tidak tahu. Belum tahu ya. Nah, daun maple ini sangatlah cantik anak-anak. Ketika kalian pergi ke Kanada ya, tepatnya di ibu kota Ottawa itu terdapat hutan gugur ini, tapi kebanyakan pohonnya itu pohon maple. Jadi sangatlah indah. Kalau anak-anak ada sedikit rezeki dari keluarga kalian atau ingin healing gitu ingin melihat hutan gugur, kalian bisa ke Kanada ya. Iya, Bu. Amin. Oke. Selanjutnya ada sabana. Sabana ini anak-anak terlihat seperti sama dengan padang rumput, melainkan itu adalah hal yang berbeda. Sabana ini merupakan padang rumput yang terdapat atau memiliki pohon-pohon yang besar, pohon-pohon yang tinggi gitu anak-anak ya. Lalu kalian ini bisa menjumpai, bisa menemukan sabana ini di mana saja? Di wilayah Afrika bagian tengah, Brazil bagian tengah, Nusa Tenggara Timur, serta pantai barat Madagaskar. Pinter, karena sudah ada di PPT-nya ya. Oke. Nah, sabana ini juga memiliki karakteristik. Yang pertama, suhunya cenderung hangat sepanjang tahun. Berarti kalau kalian ada opsi selain ingin mengunjungi taiga atau ke hutan gugur tadi, kalian juga bisa ke sabana. Karena apa? Karena ini ciri-cirinya yaitu suhunya tuh cenderung hangat sepanjang tahun. Berarti kalian tidak perlu kayak kedinginan gitu. Misalnya di taiga kan, karena taiga kan iklimnya iklim sedang gitu ya. Nah, seperti itu ya anak. Lalu yang kedua, musim dingin terjadi lebih lama.
Yang ketiga, memiliki variasi tumbuhan yang sedikit. Jadi tidak semua jenis tumbuhan bisa hidup di bioma atau daerah sabana. Oke. Variatil sepertinya kamu mengantuk ya. Saya lihat dari depan tadi kok sedikit mengantuk. Kamu itu kah? Sakit kah? Tidak. Oh tidak ya, ya udah ibu lanjutkan ya, kalau sakit langsung bilang ya. Oke, lalu selanjutnya yaitu curah hujannya kisaran 90 hingga 150 cm per tahunnya. Oke, anak-anak kita lanjutkan yaitu pada hutan hujan tropis. Ini adalah bagian terakhir dari kategori flora yang ada di dunia. Hutan hujan tropis. Daerah hutan hujan tropis ini dapat ditemukan di Indonesia salah satunya, yaitu di negara kita sendiri. Jadi kalau kalian ingin tahu seperti apa sih Bu hutan hujan tropis itu, kalian bisa searching saja di Google karena sekarang zamannya teknologinya sudah oke banget kan ya. Silakan searching kalau ingin tahu hutan hujan tropis ini seperti apa. Oke. Lalu ada di Australia bagian utara, ada juga di Papua bagian timur, lalu ada di Afrika Tengah dan di Amerika Tengah. Oke, anak-anak kalau ingin mencatatnya silakan ya, karena dari tadi biar tidak boring itu. Oke, silakan mencatat jika ingin mencatat. Nanti juga ibu akan nge-share PPT-nya kepada ketua kelas ya, nanti ibu hubungi lagi. Siap. Oke. Lalu karakteristik atau ciri-ciri dari hutan hujan tropis ini. Yang pertama, pohon utamanya tuh memiliki ketinggian 20 hingga 40 meter. Berarti itu sangat-sangat tinggi ya anak ya pohonnya. Lalu ada pula cabang pohon berdaun sangat lebat. Lalu yang selanjutnya itu dasar hutan hujan tropis selalu gelap. Lalu yang terakhir, tumbuhan khasnya yaitu liana dan epifit. Oke anak-anak, karena ini adalah kategori flora di dunia yang terakhir, adakah pertanyaan atau adakah yang masih belum paham dengan materi yang sudah ibu jelaskan ini? Silakan angkat tangan. Saya Bu ada pertanyaan. Oke, silakan Novi. Tadi pas waktu Bu Guru menjelaskan tentang ciri-ciri hujan tropis itu kan Iya. bilang dasar hutan hujan tropis itu selalu gelap. Nah, itu alasannya kenapa ya Bu? Maaf, saya masih belum tahu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Terima kasih ya Alfi karena sudah berani bertanya, karena sudah kayak wah saya belum paham makanya saya tanya saja daripada nanti saya kebingungan kalau mengerjakan ujian ya nanti. Oke, saya apresiasi pertanyaan untuk Bapak. Tepuk tangan. Kalian juga kalau semisal ada yang belum paham silakan bertanya. Ibu tidak akan melarang kalian apalagi mau ngomeli kalian. Kalau ibu mau ngomeli kalian ya nanti kalau ya ngantuk seperti itu atau berbicara sendiri dengan temannya itu. Oke, ibu akan jelaskan ya. Tadi pertanyaannya kenapa sih dasar hutan hujan tropis ini tuh selalu gelap? Jadi anak-anak, hutan hujan tropis ini itu memiliki vegetasi atau floranya itu padat banget, lalu rapat dan juga tinggi-tinggi. Dan dedaunannya itu pun saling bertumbuk. Nah, hal inilah yang menjadi penghalang cahaya matahari ingin masuk ke lapisan bawah hutan hujan tropis ini. Sehingga cara umumnya itu intensitas cahaya mataharinya itu pada hutan hujan tropis relatif sangat kecil atau rendah. Dan hal ini juga, maaf ya, tasnya. Hal ini juga membuat suasananya gelap di hutan hujan tropis seperti di karakteristik ini. Bagaimana Ovi, sudah paham? Paham Bu. Yang Terima lainnya? kasih. Oke, sama-sama. Yang lainnya sudah paham belum? Jangan paham-paham tok lo ya. Oke, ibu lanjutkan ya. Nah, anak, ayo coba tebak. Ini gambar apa? Berdasarkan yang sudah ibu jelaskan yang tadi itu materinya dan juga kalian sudah bilang sudah paham Bu, sudah paham. Ibu ingin tahu ini tuh gambar apa, bioma apa? Ayo siapa yang angkat tangan? Oh iya sudah angkat tangan duluan sebelum ibu suruh. Oke, silakan. Ya Bu, untuk gambar yang sebelah kanan itu kalau nggak salah gambar sabana ya Bu. Yang ini ya sabana. Oke. Yang lainnya adakah?
Saya Bu. Oh iya, Erika, silakan. Untuk yang bawah sebelah kiri itu hutan hujan tropis Bu. Yang ini hutan hujan tropis. Kira-kira benar apa salah ya, Nana? Saya benar apa salah? Benar. Tepat sekali, kalian berdua himatul sama Erika ya. Berikan tepuk tangan. Berarti ini menandakan bahwa kalian memang sudah paham ya. Ini benar. Ini adalah bioma sabana dan ini juga bioma hutan hujan tropis. Oke. Lanjut, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Jangan murung. Jangan murung, tetap semangat. Ajila, jangan murung kamu. Sakit batuk, Bu. Oh, sakit ya, makanya itu pakai jaket. Oke, anak-anak. Di sini ada soal yaitu Ibu bacakan ya. Apa perbedaan dari hutan hujan tropis dengan hutan gugur? Ayo silakan dicatat dulu. Sudah dicatat. Nah, Ibu minta dari kalian 2 anak saja perwakilan untuk mempresentasikan jawabannya nanti ya. Minta di depan apa di bangku saja? Ayo, di depan ya. Oke, di depan saja ya Ibu seperti itu. Oke, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 3 menit saja ya. Cukup kan? Cukup tapi gini mukanya. Oke, Ibu beri waktu 3 menit mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak, sepertinya 3 menit sudah berlalu ya. Ada yang belum selesai? Sudah ya, Balu sudah. Lalu ada yang sudah? Siapa lagi? Semuanya. Pinter ini Yusuf di depan sendiri sudah selesai nih. Azila juga. Oke, saya minta 2 anak saja perwakilan untuk mempresentasikan jawabannya. Siapa yang mau? Angkat tangan. Wah, semangat sekali kalian berdua. Oke, tepuk tangan dulu untuk makin semangat. Silakan untuk Mas Yusuf. Yusuf, silakan mempresentasikan. Di depan saja. Ngapain malu kah? Ayo silakan. Perbedaan antara hutan hujan tropis dan hutan gugur terletak pada jenis tumbuhan yang dominan dan adaptasi mereka terhadap iklim dan musim. Hutan hujan tropis dikenal dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi mencapai ketinggian 30 sampai 40 meter bahkan lebih. Hutan gugur ditandai dengan keberadaan pohon-pohon yang menggugurkan dedaunan mereka pada musim gugur. Sudah, Bu. Terima kasih Yusuf. Benar sekali. Tepuk tangannya di mana ya? Sangat-sangat berani nih mengajukan diri untuk jadi mempresentasikan jawabannya. Berikutnya Lulu, silakan berdiri ya, cantik. Oke, monggo. Perbedaan hutan hujan tropis dan hutan gugur. Hutan hujan tropis terletak di daerah dengan curah hujan tinggi, sedangkan hutan gugur terletak di daerah dengan curah hujan yang cukup rendah sehingga memiliki iklim kering. Selanjutnya untuk tanah di hutan hujan tropis kaya akan nutrisi karena terdapat proses dekomposisi, sedangkan di hutan gugur tanahnya gersang dan memiliki tingkat keasaman yang tinggi, Bu. Ya, terima kasih. Betul sekali, terima kasih ya Lulu. Mana tepuk tangannya? Spontan gitu loh anak-anak, kalau ada teman kalian yang mempresentasikan jawabannya itu disemangati dengan tepuk tangan. Oke, terima kasih ya Yusuf dan Lulu. Ibu berikan jempol, 2 jempol untuk kalian semua. Oke, lagi tepuk tangannya. Ibu lanjutkan ya. Nah, ini sekarang kalian bisa lihat ada aktivitas kelompok. Ini adalah PR ya nanti. Oke, anak-anak, sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk kalian kerjakan secara individu. Individu berarti tidak boleh mencontek, tidak boleh berdiskusi ya, dikerjakan sendiri karena ini adalah sebagai bahan evaluasi pembelajaran kalian pada hari ini mengenai materi penyebaran flora dan fauna di dunia. Nah,
sebentar ya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Oke, untuk Sarah. Makasih, Bu. Sama-sama. Untuk Yusuf nih, yang berani tadi mempresentasikan jawabannya. Untuk Azila. Makasih, Bu. Untuk Lulu ini ya. Makasih, Bu. Untuk Mbak Ketua Kelas Himatul. Oke, lalu sebentar untuk Intan. Makasih, Bu. Untuk Ovi, silakan dikerjakan kasih. anak-anakku tercinta. Variatil ya. Makasih, Bu. Lalu yang terakhir untuk Erika. Oke. Kalian bisa melihatnya langsung soal-soal yang telah Ibu berikan di LKPD ini. Lihat dulu, nanti kaget waktu kalian kerjakan. Oke. Anak, sebelumnya Ibu akan memberikan kalian PR, tapi ini aktivitas kelompok. Berarti kalian nanti akan Ibu bagi kelompoknya ya. Nanti Ibu share kelompoknya di grup WA. Ibu bacakan ya PR-nya apa. Bersama teman-teman sekelompok, gambarkan peta persebaran flora di dunia. Berilah tanda peta flora yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Lalu identifikasikan jenis-jenis flora dari masing-masing bagian persebarannya. Ini akan Ibu tagih di minggu depan atau pertemuan berikutnya ya. Diingat ya, ingat. Kerjakan secara berkelompok. Jangan ada yang tidak mengerjakan salah satu anggota dari kalian. Kalau ada yang tidak berpartisipasi, bilang saja langsung ke Ibu. Nanti Ibu bedakan sendiri poinnya. Setuju? Setuju. Oke, setuju ya. Oke anak-anak, sepertinya Ibu akan izin keluar sebentar ya, karena ada urusan di kepala sekolah, dipanggil sama kepala sekolahnya. Oke, anak-anak, selagi kalian mengerjakan LKPD-nya, Ibu keluar, oke? Tidak apa-apa kan ya? Terima kasih ya, sebentar ya, sebentar. Jangan rame. Jangan rame ya. Cepat Mas, jangan rame ya. Siap, Bu. Teman-temannya diperhatikan. Oke, silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Good luck semuanya. Terima kasih. Sebentar ya.
agak lama tadi soalnya diajak ngobrol sama Bapak Kepseknya. Tadi lembar LKPD yang udah Ibu berikan udah? Sudah diberikan semua? Sudah. Yusuf sudah? Sudah. Alhamdulillah. Ditaruh di atas mejanya masing-masing, nanti saya ambil. Sudah? Benar Ibu. Oke, saya tunggu. Saya ambil ya. Ya. Kasih Bu. Iya. Sudah kan? Bima sudah? Sudah, Bu. Saya ambil ya. Sudah selesai Ibu Safi. Oke. Oke. Sebelumnya kalian pasti capek kan dari pagi belajar, iya kan? Capek. Oke, sekarang kalian berdiri. Kita ngegame. Dikit. Ngapain ini? Nggak tahu. Oke. Jadi gini permainannya. Kalau ibu pegang hidung, berarti kalian tepuk 2 kali. Kalau pegang telinga, tepuk 3 kali. Pegang dagu 4 kali. Paham? Paham. Ada yang belum paham? Paham. Paham. Beneran? Paham. Yang belakang? Paham. Oke, sekarang ya dimulai. Hitung. Ayo. Telinga. Hitung. Hitung. Dagu. Dagu. Ayo Intan sendiri. Dagu. Hitung. Telinga. Telinga. Hitung. Yusuf. Hitung. Telinga. Dagu. 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 Ini saya pegang apa? Kuping. Nggak boleh ya kayak gitu. Telinga apa? Telinga. Oke, berarti berapa kali? 3. Kenapa kamu 4? Ayo. Soalnya bang. Kan saya bilang, kalau saya bilang hidung, kalau saya pegang hidung itu berarti 2 kali. Pegang telinga 3 kali, pegang dagu 4 kali. Oke. Sekarang tadi kan Ibu udah jelasin tentang materi-materi dari pagi. Ada yang mau menjelaskan apa meresum? Saya Bu, Oke, Intan apa? tadi mempelajari tentang bioma, contohnya seperti taiga, tundra, hutan gugur, sabana, dan hutan hujan tropis. Bagus sekali, tepuk tangan buat Intan. Boleh duduk. Yang lain? Yang lain nggak boleh duduk. Berdiri, tetap berdiri, tetap berdiri. Sebelum kalian duduk, Ibu ada pertanyaan. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan nanti boleh duduk. Pertanyaannya adalah, tadi kan Ibu udah jelasin tentang sabana. Ada yang menjawab kalau sabana itu ada di daerah NTT, Nusa Tenggara Timur. Kenapa sabana di daerah tersebut? Saya Bu, saya. Karena di NTT itu memiliki iklim yang cukup kering, sekaligus jarang hujan, sehingga pengaruh tumbuhannya itu tumbuhan itu untuk tumbuh itu sulit Bu. Oke, bagus sekali. Bisa duduk. Bu, makasih. Ada lagi yang bisa menjawab? Saya Bu. Apa? Karena pembakaran dan aktivitas manusia. Bagus sekali Yusuf, duduk. Ada lagi? Saya Bu. Ayo, siapa dulu nih? Saya dulu lah Bu. Ya, oke. Karena wilayahnya itu mempunyai karakteristik yang lumayan kering. Kering, bagus sekali. Benar, boleh duduk. Saya Bu. Ya, apa Karena Erika? curah hujan yang tinggi Bu. Curah hujannya tinggi, benar. Bisa duduk. Nah, benar. Sabana ini ada di daerah NTT karena wilayahnya itu kering. Karakteristik wilayahnya yang kering dan udaranya cukup panas. Nah, ini tersisa 4.
anak. Kalian mau ngapain? Mau duduk nggak? Mau dong, Bu. Mau. Tadi kan udah saya jelasin tentang hutan hujan tropis. Nah, bisa dijelaskan karakteristiknya? Saya mau menjawab. Oke, boleh Mbak Ovi. Ovi. Hutan hujan tropis itu curah hujannya yang tinggi. Oke, benar. Boleh duduk. Oke. Siapa lagi? Saya, Bu. Karena di hutan hujan tropis itu banyaknya pohon yang menjulang tinggi dan saling bersanding, digunakan sebagai tempat makhluk hidup untuk bertumbuh seperti flora dan fauna. Bagus sekali Hima cara penyampaiannya. Oke, duduk. Makasih, Bu. Ada lagi? Saya Bu memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Ya, benar. Tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Boleh duduk. Apa? Di daerah tropis yang lembab. Oh, benar. Bisa juga. Boleh duduk. Nah, sepertinya waktunya udah di akhir pelajaran. Jadi kita mau pulang nggak? Mau, oke. Di sini ada yang rumahnya jauh. Saya. Jauh sendiri. Siapa? Kamu? Rumah saya, Bu. Ya, di mana? Rumah saya di Nginden. Nginden. Oh, jauh Iya. sekali. Iya, Bu, jauh. Nginden. Iya. Naik apa? Oh, saya Kesini? diantar setiap hari, Bu. Oh, diantar. Oke. Oke, sekarang kita pulang ya. Sebelum pulang, Ibu ada... Tadi kan udah Ibu kasih PR. Sekarang Ibu ada tugas. Bukan PR. Tugasnya yaitu kalian... sebentar ya. Kalian di rumah membaca halaman 78 sampai 79. Nah, kalian baca. Besok minggu depan kita akan bahas materi di halaman 78 sampai 79. Nanti kalau saya tanyain harus ada yang bisa jawab ya. Oke? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, siap. Sekarang ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa. Baik, Bu. Ya, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca hamdalah karena kita sudah selesai melakukan pembelajaran hari ini. Setelah itu kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum pulang, Ibu ada pesan. Kalian belajar di rumah, dibaca lagi materinya yang Ibu berikan tadi. Dan jangan lupa halaman 78. Ya, Usuf ya? Ya, Bu. Halaman berapa? 78. Sama apa? Baca. Oke, baca 76 dan 78 ya? Ya. Oke. Terus, kenapa Ibu suruh kalian belajar? Ada yang tahu? Biar pintar. Nah, bagus Mbak Ovi. Bagus Ovi. Bagus sekali. Nah, karena belajar itu sangat penting ya anak-anak buat kalian nantinya. Kalian ini untung masih muda. Jadi kalian tuh nggak boleh membuang-buang waktu. Jadi gunakan waktu kalian dengan baik dan benar dengan belajar. Seperti membaca, menulis, terus mengingat-ingat lagi materi yang Ibu berikan. Seperti itu ya. Nah, terus kalau kalian nggak ada waktu buat belajar, kalau bisa disempetin, walaupun bantu orang tua juga. Kalau bisa nurut sama orang tua yang nyekolahin kita harus baik ke orang lain. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Iya, Bu. Bu. Ibu ada motivasi, ada yang mau membacakan? Gak ada yang mau ta? Yusuf dibaca. Berdiri. Sebelum pulang, ingatlah bahwa setiap hari ada kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dan sebelumnya.
Gunakan waktu kalian yang tersisa untuk merefleksikan pencapaian kalian hari ini dan menetapkan tujuan untuk besok. Jangan biarkan hari berlalu begitu saja, tetapi gunakan setiap momen untuk belajar, tumbuh dan membuat perbedaan dalam hidup dan hidup orang lain. Sampai jumpa dan tetap semangat di pertemuan selanjutnya. Oke, tepuk tangan buat Uju. Oke, bagus sekali teman kalian. Dan sepertinya saya pikir tadi kalian udah bagus menjawab pertanyaan ibu dengan baik. Ovi, Intan, Sarah, Fahri, Yusuf, dan Hima, juga Azila, Lulu, dan Erika juga sudah bagus. Jadi saya harap di pertemuan selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Pasti, Bu. Oke, alhamdulillah. Sekarang kalian boleh pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kemas-kemas ya anak-anak. Pulang dulu ya, Bu. Ya, hati-hati. Ya. Bu, Ya.